Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat ya. Capek ya? Capek Pak? Ya, dijawab salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa karim maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa karim maqasidana waghfir lana ma madha ya wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqta'imi ya Rabbi bil Mustafa karim maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa karim maqasidana waghfir lana ya wasi'al Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Darussalam beserta jajaran kepengurusannya, jamaah yang istiqomah yang hadir pada malam hari ini, yang semuanya mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah rezekinya, berkah hidupnya, berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah ilmunya, berkah ibadahnya, dimudahkan segala urusannya, dihasilkan segala maksud dan tujuannya. Amin ya Rabbal alamin. Tidak terasa malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-5. Berarti hitungannya tepat ini. Jadi hitungin dulu. Malam yang ke-5. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa bil lailatil khamisati, pada malam yang ke-5, aqtahullahu ta'ala, Allah akan memberikan pahala kepada orang yang mau sholat raweh pada malam ke-5 ini, dikasih pahala mislaman sholat bil masjidil haram, seperti pahalanya orang yang sedang sholat di Masjidil Haram, wa Masjidil Madinati, dan pahalanya orang yang sedang sholat di Masjid Nabawi Madinah, wa Masjidil Aqsa, dan pahalanya orang yang sedang sholat di Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Tahu nggak pahalanya sholat di Masjidil Haram, Bapak Ibu? Tahu nggak? Berapa kali lipat? Ayo, berapa kali lipat? Mau tahu ditunjukin nggak? Nah, pahala sholat di Masjidil Haram sekali sholat di sana
dibanding dengan sholat di sini di tanah pasir ini bandingannya 100.000 kali lipat. Masya Allah. Jadi kita ini malam ini Bapak Ibu butuh banget. Kita dikasih pahala seperti 100.000 kali sholat raweh. Alhamdulillah. Itu sholatnya kalau di Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu? Di Mekah. Mekah itu ada di mana? Di tanah suci. Kita ada di mana? Tanah pasir. Terlalu dikit lah. Ya kan? Tanah suci dengan tanah pasir. Pengen nggak bisa ke tanah suci? Ya, tinggal melangkah sedikit aja. Dan tinggal melangkah sedikit aja. Dari tanah pasir menuju tanah suci. Mudah-mudahan dijabah Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang ingin berangkat ke tanah suci mudah-mudahan dijabah Allah. Amin. Gitu. Jangan amin doang. Dapat kawasan muda biji. Yang sering bawa ke tanah suci beliau. Ya. Nah, nih. Tapi gak apa-apa. Kalau ini kita sudah dapat pahala seperti orang yang ada di Mekah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini gara-gara kita sholat raweh. Raweh itu ada di bulan Ramadan. Ramadan ini memang bulan yang penuh dengan berkah. Makanya kalau nggak raweh ya sudah capek-capek puasa, nggak mau raweh, rugi nggak kira-kira? Rugi. Dan karena puasa dan raweh ini satu paket, Bapak Ibu. Adanya raweh hanya di Ramadan, nggak Ramadan ya nggak ada raweh. Coba nanti Syawal dulu Bapak datang ke sini nggak ada raweh, sudah nggak ada raweh. Rawehnya hanya Ramadan. Makanya mumpung masih Ramadan, yuk kita raweh. Karena raweh ini pasangannya dengan puasa. Ya, ibarat orang ini pakai pakaian lengkap. Ya, orang itu kalau mau puasa, mau raweh, ini ibarat orang mau pakai itu pakai pakaian lengkap. Dia pakai baju, dia pakai celana. Orang puasa, saya ibaratkan pakai celana. Ya, saya pakai celana. Orang yang cuma raweh, saya pakai baju. Jadi kalau hanya diambil setengah paket, misalnya ada orang mau puasa, nggak mau raweh, ada nggak? Puasanya mau, rawehnya kagak mau, ada yang begitu? Ada, bakal kekenyangan. Ya, dari siang makannya jelalatan, oh lihat kelapa muda beli. Lihat lagi mau beli, apalagi beli, ya masuk ke mall masuk semua, ada kali, langsung sikat semuanya, masuk kekenyangan, akhirnya rawehnya males. Itu hanya ambil puasa, gak mau sholat. Itu ibarat orang baru pakai celana Bapak Ibu. Ya, baru pakai celana, belum pakai baju. Masih pantes lah, masih pakai celana. Ya kan? Masih pakai celana, masih pantes, masih berani lah jalan-jalan ke depan, masih berani. Masih pakai celana masalahnya. Ya. Nah ini yang aneh itu, ya, gak mau puasa, mau raweh. Ada yang bilang, gak mau puasa dia, gak mau puasa, tapi rawehnya mau. Kenapa dia raweh? Gak ada temennya. Oh nonton TV, temennya di masjid semuanya. Oh ngopi gak enak, oh ngobrol gak ada temennya, ya kan? Orang begitu ada gak? Saking malunya dia datang ke ikut sholat padahal gak kuat. Orang begitu ibaratnya pakai baju gak pakai gimana kita pantas gak? Pantas kagak? Berani gak jalan-jalan di pas itu? Kagak berani.
Hanya pakai baju dua, nggak pakai celana. Yang ada juga ada orang lewat begini, ya kan? Ada begini. Itu orang udah berapa harinya? Kemarin begitu, sekarang udah begitu. Itu makanya kita harus pakai baju, pakai celana ya sholat tarawih ya puasa. Yang lebih sadis lagi, artinya dijawab, artinya sholat tidak mah, tarawih kagak mah, puasa kagak mah, artinya itu namanya orang nggak pakai baju, nggak pakai orang apa namanya? Orang apa namanya? Nah itu kalau orang begitu masih hidup mati aja. Artinya Islam, puasa kagak mau, ya kan? Kalau nggak mau, udah nggak usah ngaku Islam lah. Dan statusnya jelas gitu loh. Islam itu puasa, ya sholat itu Islam. Itu udah ngakunya Islam, sholat kagak mau, puasa kagak mau. Giliran nanya lebaran paling dulu. Mudik kapan ya ini? Lebaran kapan? Puasa kagak ada lebaran. Yang nanya lebaran itu yang puasa. Yang nggak puasa nggak usah nanya lebaran. Kalau nggak puasa kok nanya lebaran. Jadi ya, nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan ini membawa berkah bagi orang yang menjalankan ibadah. Saya garis bawahi ya, Ramadan membawa berkah bagi orang yang menjalankan ibadah. Makanya saking berkahnya pada waktu itu 3 bulan yang lalu kita sudah berdoa kepada Allah agar kita diketemukan dengan Ramadan. Doanya gimana? Allahumma barik berkahi kami di bulan Sya'ban juga sudah lewat. Mudah-mudahan kita dapat berkah di bulan Sya'ban. Jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Ini doa kita sudah dijabah Allah. Kita sudah dijumpakan dengan Ramadan. Kita sudah bertemu yang namanya Ramadan. Pertanyaannya adalah, lalu kita bagaimana setelah ketemu Ramadan? Apakah biasa-biasa saja, cuek-cuek saja? Apakah harus ada sesuatu yang istimewa yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan ini? Mari kita berpikir. Kita minta ketemu dengan Ramadan kok biasa-biasa saja. Kayak sholat tarawih biasa, kayak sahur biasa, kayak tadarus biasa. Nah, kita doa kemarin katanya pengen ketemu dengan Ramadan. Ramadan ini tamu agung yang membawa berkah untuk kita semuanya. Kok disambut dengan biasa-biasa saja? Alangkah ruginya kita. Dan alangkah ruginya kita. Ramadan ini bukan bulan yang biasa, tapi bulan yang luar biasa. Lalu apa berkahnya Ramadan? Salah satu berkahnya Ramadan dikatakan Rasulullah, fa inna da'awati mustajabah. Salah satu berkah Ramadan yaitu apa? Doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Ramadan ini bisa dikatakan sa'atul mustajabah, ya, waktu-waktu yang mustajabah. Kalau di Mekah sana ada tempat yang mustajab, tapi di Indonesia adanya waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab di luar Ramadan ini adalah
Biasanya ini pertama habis maghrib sampai isya, ya, habis adzan sampai qomat. Duduknya khotib di antara duduk dua khotib waktu sahur. Ini bulan Ramadan. Tapi dalam Ramadan mulai pagi sampai malam ini semuanya waktu-waktu yang mustajab. Maka Bapak Ibu silakan, mumpung Allah kasih kesempatan waktu yang mustajab ini, mari kita berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah apapun kebutuhan kita, apapun yang kita inginkan, apapun cita-cita kita, apapun kasus kita, apapun problem kita minta kepada Allah. Insya Allah di bulan Ramadan ini Allah akan kabulkan semua doa-doa kita. Ini adanya hanya di bulan selain Ramadan kagak ada. Maka jangan malas berdoa. Yang miskin malas berdoa. Gimana? Ya kan? Yang kaya aja masuk doanya luar biasa. Jadi yang miskin kadang-kadang malas berdoa. Kemarin saya Jumatan itu pernah Jumatan sama Haji Ruben. Di samping saya Haji Ruben. Haji Ruben yang orang terpaling kaya. Pakai bicara kelimanya ya. Cuma saya dipanggil disebabkan bersihnya. Itu doanya man begini setengah jam aja. Saya sudah habis doa saya, beliau masih begini aja. Nah ini dalam hati saya, di orang kita apa lagi? Pesawat sudah punya, kapal punya, rumah apalagi masih banyak lama banget. Dan kita yang nggak masuk miskin dan doanya kagak serius sama sekali. Itu orang kaya doanya banget seriusnya. Nah ini kita kadang-kadang orang yang belum punya apa-apa doanya malesan. Padahal kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian pasti akan aku kasih. Karena kalian tidak minta maka Allah tidak kasih. Tapi itu giliran doa aja gak jelas. Doanya bahasa Arab semua gak jelas semua. Yang diminta apa? Ya kan? Paling Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu aja gak jelas doanya. Ya Allah, berilah kami kesejahteraan di dunia. Di dunia hasanah, minta di dunia hasanah, Pak. Di sini harus bunyi. Di dunia hasanah, yang bunyinya apa? Mobil, rumah, duit itu boleh di sini ya. Jangan kosong. Kalau bisa kosong ya sampai rumahnya kosong dulu. Di dunia hasanah, ya Allah aku yang mobil, aku yang rumah, aku yang duit. Di sini yang bunyi. Tapi aku yang hasanah, ya Allah pilih surga. Di sini bunyi, jangan kosong di sini. Kalau kosong terus ya doa dari kecil sampai tua ya nggak nyampe. Kenapa? Karena yang kita kagak jelas. Maka dari itu, yuk ini masih kesempatan dari Allah. Kita mohon pada Allah apapun kebutuhan kita, apapun ya yang kita inginkan kita minta kepada Allah, karena Allah kabulkan. Dan ingat doanya yang mulut ya Pak ya. Saya kasih tahu yang pertama, kalau berdoa minta diampuni dosanya. Ya, jangan minta yang lain-lain dulu. Yang pertama minta diampuni dosanya. Karena dosa kita ini banyak. Ngaku nggak banyak dosa. Sombong kalau nggak ngaku. Ya, ngaku nggak? Ngaku kita ini banyak dosa, maka harus minta diampuni dosanya. Yang kedua, kita punya anak, doain Pak, anaknya jadi anak yang soleh-solehan. Dan jangan minta yang lain-lain dulu, anak yang dulu dijadiin anak yang soleh-solehan. Kenapa? Anak aset utama. Anak ini adalah harta kita yang paling berharga. Itu anak. Ya, maka harus didoain anak sebagai anak yang soleh-solehan. Yang ketiga, baru kita minta ajarnya apa? Yang baru kurang duit, benar duit. Ya. Yang baru kurang sehat kita sehat. Yang banyak masalah supaya selesai masalahnya. Yang keluarganya kurang harmonis kita sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
warahmah. Itu tata cara berdoa yang benar. Ya, untuk apa dikasih kekayaan banyak kalau anaknya itu tidak soleh, duitnya banyak, kaya raya, tapi anaknya kena narkoba, nyesek gak di hati? Nyesek Pak. Ya, nyesek, maka anak jangan sampai kena narkoba. Ya, ini. Jadi jangan sampai anak kita nggak jadi anak yang soleh-soleh. Maka Ruth, yang anaknya jadi, dosanya diampuni, duitnya banyak, itulah nikmatnya dunia dan nikmat akhir. Moga-moga kita semua yang hadir pada malam hari ini dikasih kesempatan Allah sampai akhir hayat kita ibadahnya istiqomah.